Halo everybody, kembali lagi bersama dengan saya Jerian Education. Pada kali ini saya akan berbicara tentang satu materi yang sering kita dengarkan dan saya mengulas kembali di dalam penjelasan berikut ini. Menurut kamu, kekuatan apa yang paling dahsyat di dunia ini? Kekuatan negara adidaya seperti Amerika, seperti Jepang, Belanda, Jerman, atau kekuasaan yang tak terbatas dari seorang penguasa yang paling ditakuti rakyatnya, kayak Kim Jong-un, Donald Trump, Xi Jinping, atau siapa? Kekuatan uang, orang yang paling kaya mungkin, yang membuat sesuatu itu bisa mengguncangkan dunia. Nah, tentu pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya kalau kita menjawab, ini sebenarnya pertanyaan retoris ya. Kita tidak perlu menjawabnya, karena kita udah tahu, kita punya jawaban masing-masing. Warren Buffett, dia memberikan suatu nasihat ya, kepada temannya ketika ditanya kekuatan apa yang paling terbesar di dunia ini. Dia mengatakan begini, kekuatan yang paling terbesar adalah kekuatan dari cinta kasih yang tanpa syarat. Wah, mantap sekali ya. Maksudnya tidak ada kekuatan apapun juga di muka bumi ini yang sebanding dengan kekuatan cinta kasih yang tak bersyarat. Dan saya pikir bahwa bila kita menawarkan hal itu kepada anak kita, maka 90% anak itu sudah berada di jalan menuju rumah. Mungkin ada saatnya ketika kita tidak merasa nyaman dengannya, namun bila tahu bahwa kita bisa selalu pulang, maka itu sesuatu yang sangat berarti di dalam hidup ini. Dan saya ingin mengatakan bahwa setiap orang tua yang dapat menunjukkan kasih seperti itu kepada anaknya sejak masih kecil, maka cinta itu akan menghasilkan manusia yang lebih baik. Jadi kita dapat melihat ya, betapa kasih itu bisa mengguncangkan setiap kita. Dalam materi ini, kita akan berbicara tentang salah satu yang sangat menarik di dalam Alkitab. Jadi kita bisa membuka di dalam Lukas 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Di sana kita menemukan cinta kasih seorang ayah yang luar biasa. Barangkali kasihnya ini mencerminkan kasih Allah kepada kita, manusia yang berdosa. Kita bisa melihat cerita tentang anak yang hilang. Anak yang hilang, kita dapat melihat ceritanya. Di sana sebenarnya sungguh-sungguh tragis. Bagaimana seorang ayah sangat-sangat mengasihi anaknya. Tapi pada akhirnya anaknya meninggalkan ayahnya, dia hidup berfoya-foya, dan dia mengambil satu keputusan bahwa dia meninggalkan rumah. Dan dia pergi sendirian, lalu kemudian dia menjauh, dia pergi merantau di tempat yang tidak jelas entah kemana dia. Bahkan sampai dia kasih semua hartanya, dan dia mengumpulkannya, lalu dia pergi jauh-jauh untuk hidup berfoya-foya kan. Enak juga tuh seperti itu. Tapi apa hasilnya? Ketika si anak telah pergi jauh, dia udah bawa uang banyak-banyak, dia pesta pora, pergi sana kemari, jalan-jalan, pergi macam-macam lah. Mungkin dia pergi ke mall kalau ada waktu itu ya. Tapi saya pikir dia pergi di warung atau di tempat-tempat orang yang memang mau hidupnya senang-senang gitu. Nah, Anda perhatikan, setelah dia keluar dari rumah, apa yang terjadi? Dia habiskan uangnya, dia menjual segala harta bendanya. Setelah dia selesai menghamburkan tanpa punya hikmat, dia apa yang terjadi? Dia hidupnya melarat. Setelah melarat, dia pergi ke tukang atau ke tempat peternakan babi. Ya, sungguh sangat
ironis ya kalau kita melihat dari seorang yang sangat hebat ya, dahulu ditinggalkan oleh teman-temannya, pacarnya, orang-orang yang bersama-sama dengan dia, lalu tiba-tiba dia keluar saja. Dan dia melarat, dan dia memakan makanan sisa babi. Coba Anda bayangkan, kalau hidup kita seperti itu. Tapi si anak, justru dia keluar dari tempat itu. Dia sadar. Dan dia bilang, oh bapakku di sana banyak orang-orang yang bekerja padanya. Lebih aku pulang, setidaknya aku bekerja sama ayahku dan aku makan tidak seperti makanan yang aku makan saat ini. Nah, dari cerita ini, apa yang terjadi? Apakah ayahnya ketika pulang si anak dan dia melupakan anak itu? Atau ayahnya menolak? Apa yang terjadi? Kalau kita membaca secara cermat, di sana kita bisa melihat bahwa ayah sungguh sangat mengasihi ayahnya walaupun sudah hilang daripadanya. Dan dia mengambil kembali dan justru memberikan dia jubah yang paling indah. Memberikan dia cincin sebagai materai. Nah, kita dapat melihat kisah ini betapa cinta kasih itu bisa mengguncang seperti bom. Sesungguhnya kalau seorang ayah yang tidak mengenal Allah, dia harus menolak. Ya, anak sudah mengambil keputusan. Dan keputusan itu tidak dapat diganggu gugat. Tapi seorang ayah yang baik hati, dia mengambil kembali anaknya itu. Dan apa yang terjadi? Anaknya, dia bersama-sama lagi dengan bapaknya. Cinta kasih adalah kekuatan yang luar biasa. Dalam Injil Yohanes 3:16 dikatakan, saya percaya kalian semua pasti sudah menghafal dari masa-masa sekolah minggu sampai sekarang ini. Katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dapat kita simpulkan dari ayat ini? Allah ternyata sangat mengasihi kita umat manusia. Untuk itulah Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk menyatakan kasih-Nya. Ya, sesungguhnya kita adalah sebagai manusia berdosa seperti anak yang hilang tadi, tetapi Bapa mengambil kita kembali, mengasihi kita kembali. Kristus diutus ke dunia untuk mencari kita yang hilang, supaya kita kembali kepada Bapa kita yang di surga. Seringkali orang mengira bahwa kedatangan Yesus adalah untuk menjanjikan hidup kekal nanti di surga kalau kita sudah mati. Ya, seolah-olah iman Kristen baru bisa kita rasakan manfaatnya setelah kita meninggal kelak. Nah, ini juga pemahaman yang keliru. Kalau demikian halnya, bagaimana dengan kehidupan kita di masa sekarang ini? Bukankah kita pun membutuhkan kasih Allah di masa hidup kita di dunia sekarang ini? Banyak orang ya memberitakan tentang Kristus, bahwa Kristus datang untuk menjanjikan hidup yang kekal setelah mati. Ya memang benar. Tetapi apakah Kristus itu hanya kita nikmati setelah kita mati? Nggak juga kan? Kasih Kristus juga kita rasakan hari demi hari dalam kehidupan kita. Karena itulah kehadiran Yesus Kristus sebagai tanda kasih Allah Bapa menjadi bagian kita di dunia. Mestinya sudah kita kira rasakan di masa kini juga, ketika Yesus masih ada di dunia secara fisik sekitar 2000 tahun yang lalu, orang banyak sudah bisa menikmati kehadirannya, betapa dia baiknya, lemah lembutnya, sikap ketegasannya, dan hal-hal lain yang kita pelajari dari kehidupan Yesus. Bagaimana mujizat-mujizat yang dia lakukan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang mati dibangkitkan. Mereka yang tersingkirkan, ya seperti orang yang kena penyakit kusta, atau orang-orang seperti pemungut cukai, justru menjadi sahabat Tuhan Yesus. Nah, ini adalah sebenarnya cinta kasih yang sangat luar biasa.
Di sini kita bisa melihat bahwa ketika Yesus datang di dunia ini, dia berdagang bersama-sama dengan semua orang kalangan. Dan orang yang bersama-sama dengan mereka, hidup mereka diliputi oleh sukacita dan pengharapan yang baru. Karena ada Kristus. Mereka menyadari bahwa hidup mereka bermakna karena Yesus. Kita dapat melihat ya, saya merasa ketika Kristus tidak ada di dalam hidup saya, ketika Kristus tidak mati untuk saya merasa hidup ini seperti tidak ada gunanya. Nah, justru karena Yesus ada, hidup kita lebih bermakna. Cinta kasih yang mengubah dan mendamaikan. Anda pernah mendengarkan yang namanya Dr. Martin Luther King Jr.? Ya, dia adalah seorang pendeta gereja baptis yang berkulit hitam dari Amerika Serikat. Dia pernah berkata demikian, "Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta kasih yang dapat melakukannya." Ini salah satu hal yang sungguh-sungguh menggugah hati kita sebenarnya. Jadi, kalau kita hidup di dalam kegelapan, maka tidak ada kasih. Nah, apa yang terjadi? Ya, orang yang tidak punya kasih, dia tidak bisa merangkul orang yang tidak punya kasih, ya kan? Dan yang ada adalah kebencian yang ada di dalam diri kita, sehingga cinta kasih itu tidak ada. Nah, tetapi ketika kita punya cinta kasih dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi itu bisa terjadi. Nah, inilah Martin Luther King. Dia adalah seorang yang berkulit hitam, dan Anda tahu di Amerika pada tahun-tahun yang silam, orang berkulit hitam itu sangat termarginal. Mereka adalah orang-orang yang disingkirkan, tidak dianggap. Tapi justru Dr. Martin Luther King, justru dia membalikkan fakta itu. Dia justru mengasihi orang-orang yang membenci dia. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita dapat melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Martin Luther King menunjukkan keberanian yang luar biasa, bahwa dia telah merasakan kasih Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Karena Kristus itulah ia pun belajar untuk mengasihi orang-orang yang membenci dirinya. Kita dapat melihat King membandingkan dirinya dengan Musa, yang bahwa Allah ke puncak gunung untuk melihat negeri perjanjian. Dengan mata imannya, King percaya bahwa negeri perjanjian, sebuah negara yang tidak membeda-bedakan warna kulit negaranya, sudah terbentang di depan, perjuangan bangsanya sudah hampir tiba pada tujuannya. Kita tahu itu ketika Barack Obama terpilih sebagai orang kulit hitam pertama yang menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan kita dapat lihat di sini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upah? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, kita dapat melihat di sini ya, di ayatnya yang ke-44 ini, bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Ini yang dilakukan oleh Martin Luther King. Dan ini sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Kristen yang telah lahir baru, pelajar, para rohaniawan, para mahasiswa, para guru, para karyawan, pengusaha, siapapun Anda. Ini yang kita lakukan, mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita.
Ya mungkin kita banyak mengalami ya sebagai orang Kristen itu udah biasa ya. Kita dengarkan dari hari ke hari di negara-negara tertentu ada hal-hal yang membuat orang Kristen tertindas. Tetapi justru dalam hal ini iman Kristen makin kuat. Nah, tadi saya sudah membacakan tentang Matius 5 ayat 44 sampai 46. Nah, coba Anda pikirkan pernyataan terakhir yang disampaikan oleh Yesus. Ketika dia mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lalu Allah juga memberikan matahari kepada orang yang jahat dan kepada orang yang baik, memberikan hujan kepada orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dan apakah kamu juga mengasihi orang-orang seperti itu? Lalu apakah upahmu ketika kamu sudah mengasihi demikian? Bukankah kamu juga berbuat demikian? Coba kamu berikan refleksimu tentang ayat-ayat ini dan kamu tuliskan dalam satu lembaran kertas, dan kamu akan menemukan betapa cinta luar biasanya, betapa cinta sangat luar biasa. Cinta kasih yang memadamkan api permusuhan. Dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21, Rasul Paulus mengajarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengatasi kemarahan dengan kasih. Paulus mengatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpahkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi, kita dapat melihat ya, bagaimana cinta kasih itu sebenarnya sesuatu hal yang mustahil ya, tidak dilakukan oleh siapa saja. Tapi justru firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi orang yang berseteru dengan kita. Kita memberi dia makan, kita memberi dia minum. Ketika kita melihat dia susah, kita justru menolong dia. Apa yang terjadi? Sebenarnya kita sementara memberikan bara api di atas kepalanya. Dia sendiri merasakan. Nah, justru dari sini kita dapat melihat bahwa dengan adanya cinta kasih sebenarnya memberikan kita suatu komitmen, suatu sikap sebagai seorang Kristen untuk mengikuti keteladanan Tuhan Yesus, di mana Kristus memberikan kita contoh yang sangat-sangat jelas bahwa di dunia ini banyak orang yang tidak senang dengan kita. Banyak ada orang yang di dunia ini yang semua orang senang samanya. Presiden Jokowi aja yang sebaik itu. Banyak juga orang-orang yang tidak senang dengan dia. Bahkan mungkin diri kita sendiri. Nah justru kita pasti banyak orang-orang yang tidak senang dengan kita. Tapi kita tidak boleh kalah. Kita harus melakukan sesuatu, yaitu dengan memberikan dia rasa kasih. Sehingga dengan demikian, maka cinta kasih itu akan mengubah hidupnya selamanya. Kita dapat melihat bahwa cinta kasih adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Karena itu tidak mengherankan apabila ternyata begitu banyak agama di dunia justru mengajarkan manusia untuk saling mencintai dan mengasihi. Sayangnya, banyak orang yang tidak memahaminya. Dan karena itu seringkali lebih suka mengambil jalan pintas untuk menghasilkan perubahan. Misalnya dengan mencari kekerasan. Nah, kita dapat melihat bahwa dalam pembahasan ini, cinta kasih, kesediaan untuk berkorban, pengampunan, justru telah memadamkan api kebencian dan permusuhan. Sebagai remaja, sebagai orang Kristen, sebagai terpelajar, perlu belajar bagaimana mengembangkan cinta kasih di dalam hidup kita sehari-hari dan menunjukkannya bahkan kepada orang-orang yang memusuhi dan membenci kita. Lalu coba Anda ceritakan bagaimana cinta kasih Anda
telah memadamkan api permusuhan kepada orang lain. Nanti kamu tulis di komentar berikut ini. Coba kamu ceritakan dan coba kamu renungkan baik-baik. Bagaimana sebenarnya cinta kasihmu itu telah memadamkan api permusuhan kepada orang yang berseteru atau berselisih dengan Anda. Jadi pada kesimpulan ini kita dapat melihat bahwa cinta kasih Allah lebih besar dan lebih kuat, lebih dahsyat bagi kita untuk mengguncang setiap kita, untuk mengguncang setiap negara, mengguncang setiap organisasi, mengguncang setiap gereja, mengguncang setiap pribadi kita masing-masing. Untuk apa? Untuk membuat sesuatu hal yang di luar pemikiran manusia, yaitu mengasihi orang-orang yang membenci kita. Itulah sebenarnya ciri khas daripada orang Kristen, yaitu cinta kasih, yaitu damai sejahtera. Karena itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus datang ke dunia bukan untuk membenci, tapi justru Dia datang mengambil kita manusia yang berdosa ini. Seharusnya kita yang berdosa ini hina di hadapannya, tapi justru karena Dia memiliki belas kasihan, Dia menolong orang-orang yang buta, Dia menolong orang-orang yang lumpuh, Dia memperhatikan orang-orang yang kusta, Dia memberi banyak makan orang yang lapar. Nah, itu cinta kasih. Karena belas kasihan itulah, karena kasih Allah itu yang begitu besar bagi kita, Dia berikan untuk apa? Untuk kita hidup dan nikmati di dalam cinta kasih. Demikianlah yang saya bisa sampaikan di dalam penjelasan ini. Semoga api kasih cinta ini bisa kita lakukan sehingga menghasilkan sebuah perubahan. Jadi akhir kata, cinta kasih mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan demikian, maka kita menghasilkan sebuah perubahan di dalam Kristus Yesus. Shalom, salam sejahtera dari Seria Hidup Yesus.